turunnya Al-Quran. Lagi-lagi turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh seluruhnya. Kalau kita bilang seluruhnya berarti Al-Quran berapa? 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat atau 6.320 lebih ayat, 23 ayat. Ada perbedaan tentang berapa ayat Al-Quran, tetapi juz dan suratnya tidak ada perbedaan. Seluruhnya turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diletakkan dan dititipkan oleh Allah Al-Quran itu di sebuah tempat di langit ketujuh, di bawah arsy Allah tempat ini berada, yaitu tempat yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran diturunkan dari Allah pertama untuk Allah letakkan, atau bahasa lebih mudah kita pahami, untuk Allah simpan terlebih dahulu di Lauhul Mahfuz. Jamaah ikhwan dan akhwat sekalian, apa itu Lauhul Mahfuz? Apa itu Lauhul Mahfuz? Masya Allah, ada di antara kita sampai umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, kemudian ada yang 20 tahun, 15 tahun, sering kita membaca Al-Quranul Karim, terutama surat Al-Buruj. Insya Allah hampir mayoritas kita menghafalnya. Di dalam ayat ke-21, 22 Allah berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan Al-Quran yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di Lauhul Mahfuz. Ini dalil yang menunjukkan tempat pertama Al-Quran atau tahapan penurunan pertama Allah turunkan darinya, kemudian disimpan dan diletakkan dulu di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Secara bahasa dulu jamaah sekalian, supaya kita memahami. Setiap kita mendengar kata-kata Lauhul Mahfuz, kita pahami dulu dari sisi bahasa Arabnya. Para ulama mengartikan, contohnya ada seorang ulama ahli bahasa Arab. Beliau apabila ada kalimat-kalimat sulit dalam Al-Quran, dalam hadis, merujuk kepada kitab beliau, yaitu namanya Imam Ibnu Manzur. Imam Ibnu Manzur mengatakan, lauh dalam bahasa Arab adalah alas lebar atau papan kalasan dari kayu tempat menulis sesuatu disebut lauh. Ada ulangi lagi, lauh apa? Papan dari kayu tempat menulis sesuatu dalam bahasa Arab, bahasa dunia, belum syariatnya, itu disebut lauh mahfuz. Jadi lauh dan mahfuz ada dua kata. Lauh yaitu papan tempat menulis sesuatu, itu dalam bahasa Arab. Atau sesuatu yang pipih, bahasa pipih itu bahasa kita selain pipih. Ada ngerti saja pipih, tapi bahasa lainnya yang cepet, tipis. Sesuatu yang pipih dari tulang atau batu juga bisa disebut lauh. Intinya bisa tempat menulis sesuatu, itu disebut lauh. Berarti bahasa kasarnya papan tempat menulis atau lempengan tempat menulis sesuatu, itu disebut lauh. Mahfuz secara bahasa dulu artinya terjaga. Berarti kalau dalam bahasa Arab, Lauhul Mahfuz papan tempat menulis atau sesuatu tempat menulis atau buku tempat menulis yang sangat terjaga. Mulai paham Bapak-bapak sekalian? Nah, ini secara bahasanya. Adapun secara syariat atau pengertian istilah dalam agama, kalau disebut Lauhul Mahfuz adalah sebuah kitab tempat menuliskan catatan-catatan tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta sebelum diciptakannya, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu apa saja di alam semesta ini sebelum diciptakannya, ditulis oleh Allah. Semua hal itu dalam sebuah buku induk. Nah, buku induk itulah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Bahasa lebih gampangnya, Lauhul Mahfuz adalah buku tempat dicatatnya takdir peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Takdir alam semesta ini, apa yang terjadi nanti sampai terjadinya kiamat, itu sudah ditulis oleh Allah di dalam sebuah kitab besar catatan yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dia terjaga mahfuznya.
Terjaganya dari apa? Dari syaitan. Terjaganya dari apa? Terjaga dari semua perubahan dan revisi. Jadi lebih gampang lagi kita istilahkan, dia adalah sebuah buku induk, tempat catatan akan takdir dan semua peristiwa yang akan terjadi yang Allah catatkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi serta alam semesta ini beserta isinya. Yang terjaga dari syaitan dan dia tidak mungkin ada perubahan dan revisi. Itulah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz punya nama lain dalam Al-Quran. Tolong untuk ingat-ingat dan catat di bawah catatan. Nama lain Lauhul Mahfuz adalah kalau ada di ayat Al-Quran, contohnya di dalam surat Yasin ayat 12, nama lain Lauhul Mahfuz Imamin Mubin, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu sudah kami tinggalkan jejaknya, artinya sudah kami kumpulkan catatannya di dalam imam di sini artinya kitab, dalam sebuah buku induk mubin yang sangat jelas. Nah, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Mufassirin, Imam siapa? Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Imamin Mubin, kitab induk yang jelas, maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Ini nama lain dari Lauhul Mahfuz. Nama lain yang lain dari Lauhul Mahfuz adalah kitab. Dan kami dalam ayat yang Anda lupa suratnya, dan kami sudah menulis segala sesuatu itu fil kitab, dalam buku induk. Nah, buku induk yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Nah, ini tentang Lauhul Mahfuz. Sudah antum tahu apa yang dimaksud Lauhul Mahfuz? Tempatnya di mana? Banyak riwayat tentang Lauhul Mahfuz dan banyak riwayat yang baik berbicara tentang Lauhul Mahfuz. Tetapi banyak perkataan para ulama menyebutkan Lauhul Mahfuz berada di atas langit ketujuh di sebelah kiri arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini terjaga. Malaikat ini nggak tahu apa yang di dalamnya, dan terjaga dari semua makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang di dalam. Nah, Al-Quran disimpan dulu oleh Allah di Lauhul Mahfuz.